Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Hidup dalam kebebasan adalah hidup yang benar di dalam Tuhan. Dan Yesus Kristus yang dapat memberikan kemerdekaan dan kebebasan hidup yang sejati. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan terima kasih untuk kemerdekaan hidup yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, banyak hal yang kami takutkan dalam hidup, banyak hal yang kami khawatirkan dalam hidup. Tetapi kami mau membebaskan pikiran kami dari rasa takut dan khawatir dan cemas. Kami ingin hidup benar-benar merdeka karena Tuhan yang memberi kemerdekaan kepada kami. Kami mau hidup yang dipenuhi dengan pengharapan dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Bapa yang baik, penuhilah hidup kami dengan kebenaran firman-Mu sehingga hidup kami terus memancarkan terang Tuhan. Pagi ini kami akan mendengarkan suara-Mu. Tuhan menolong kami sehingga kami dapat mengerti dan memahaminya. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, kemerdekaan hidup di dalam Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, minggu ini adalah minggu kemerdekaan karena hari ini tanggal 16 Agustus. Dan besok kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, kemerdekaan bangsa kita yang ke-76. Nah, kemerdekaan ini merupakan sesuatu anugerah bagi bangsa kita. Sudah 76 tahun bangsa kita merdeka. Lalu sebelum tahun 1945, bangsa kita melalui sejarah kita tahu pernah dijajah oleh Belanda, oleh Jepang. Lalu mereka menjajah kita bukan hanya setahun, 2 tahun, bertahun-tahun lamanya. Dan presiden kita yang pertama, Bung Karno dan Bung Hatta, mereka memproklamirkan kemerdekaan bangsa kita tanggal 17 Agustus 1945. Ini merupakan satu sejarah bagi kita sebagai rakyat Indonesia untuk kita boleh merasakan hidup dalam kebebasan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, mungkin kita tidak pernah hidup dalam penjajahan. Orang tua kita atau nenek kita, opa, opung kita mungkin pernah menceritakan bagaimana sulitnya hidup dijajah oleh orang lain. Tidak memiliki kebebasan apapun, tidak bisa bertindak apapun, bahkan secara pemerintah bangsa kita tidak bisa mengambil keputusan apapun. Semua tunduk di bawah otoritas penjajah. Lalu sesudah merdeka, bangsa Indonesia mulai menata diri dan mengisi kemerdekaan dengan berbagai banyak hal yang dilakukan oleh anak-anak bangsa. Dan sekarang bangsa kita sudah merdeka. Sekarang kita sudah hidup dalam kemerdekaan dan kita tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Inilah nikmatnya hidup di dalam kemerdekaan. Demikian juga hidup di dalam Kristus. Kita mengalami kemerdekaan hidup di dalam Kristus. Lalu di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-34 sampai 36 demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, orang yang di dalam Kristus adalah orang yang sudah merdeka, tidak lagi hidup di bawah hukuman dosa.
Orang yang sudah di dalam Kristus tidak lagi hidup di bawah kutukan dosa. Kutukan apapun sudah diputuskan oleh Yesus Kristus ketika kita percaya kepadanya. Jadi ingatlah Bapak Ibu, kita ini orang yang merdeka. Merdeka di dalam Kristus. Dan Kristus yang memberi kemerdekaan itu kepada kita. Sehingga tidak ada ikatan kuasa kegelapan yang mengikat hidup kita. Banyak orang Kristen yang hidupnya masih diikat. Diikat oleh belenggu dosa, diikat oleh ketakutan-ketakutan, diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jadi apabila Yesus Kristus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita sudah merdeka, hidup di dalam Kristus, hidup yang penuh dengan kebebasan dan kemerdekaan. Lalu kemerdekaan dan kebebasan yang kita miliki tentu kebebasan yang bukan sebebas-bebasnya, tapi bebas bertanggung jawab. Apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan, kita bertanggung jawab. Jadi kita bersyukur Tuhan sudah memberi kemerdekaan kepada kita. Jangan lagi kita hidup di bawah kuasa dosa. Lalu jangan lagi hidup di bawah hukuman dosa. Kalau kita berdosa, minta ampun kepada Tuhan. Cepat-cepatlah bertobat. Selesaikan persoalan, selesaikan permasalahannya. Sehingga hidup kita tidak lagi diikat oleh masalah, tapi kita memperoleh kemerdekaan. Orang yang merdeka adalah orang yang menang. Dan orang yang menanglah yang akan memperoleh damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu serta saudara-saudari, mari kita nikmati kemerdekaan hidup di dalam Kristus. Apapun persoalan pergumulan, ingatlah kita sudah merdeka. Kita sudah dibebaskan dari apapun. Dan kita nikmati kemerdekaan ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberi kemerdekaan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami patut bersyukur kepadamu karena Engkau memberi kemerdekaan dalam hidup kami. Tidak ada lagi tekanan apapun yang mampu menekan kehidupan kami. Dan juga Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, biarlah kami menikmati kemerdekaan ini dengan kami bersyukur kepadamu. Dan kami bertanggung jawab atas apa yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau iring Tuhan, memikul